romantisisme. Jadi, romantisisme merupakan aliran dalam sastra yang menekankan pada ungkapan perasaan sebagai dasar perwujudannya. Aliran ini lahir dan berkembang pada abad ke-18 di Eropa sebagai gerakan untuk menentang klasikisme, yaitu aliran yang mengutamakan keteraturan dalam berpikir, bersikap, dan bersifat konvensional. Kelompok kata dengan kata roman dalam berbagai bahasa Eropa seperti romance dan romanesque memiliki sejarah yang rumit. Tetapi pada pertengahan abad ke-18, romantis dalam bahasa Inggris dan romantique dalam bahasa Perancis sama-sama umum digunakan sebagai kata sifat pujian untuk fenomena alam seperti pemandangan dan matahari terbenam. Dalam arti yang dekat dengan penggunaan bahasa Inggris modern tetapi tanpa konotasi asmara. Romantisisme adalah pemikiran filsafat yang lebih mengedepankan perasaan daripada pemikiran. Beda dengan rasio yang mana mengedepankan pemikiran yang logis dan masuk akal. Jika romantisisme ini mengedepankan suatu perasaan. Romantisisme sering digunakan oleh seorang seniman untuk membuat suatu karya seni. Sifat romantisisme dapat didekati dari kepentingan utama ekspresi bebas dari perasaan. Pentingnya kaum romantis pada emosi diringkas dalam komentar pelukis Jerman Caspar, yaitu David Friedrich, yang mana perasaan seniman adalah hukumnya. Bagi William Wordsworth, puisi harus dimulai sebagai luapan spontan dari perasaan yang kuat, yang kemudian diingat kembali oleh penyair dalam ketenangan, membangkitkan emosi baru, namun sesuai yang kemudian dapat dibentuk penyair menjadi seni. Untuk mengekspresikan perasaan ini, dianggap isi seni harus berasal dari imajinasi seorang seniman, dengan sesedikit mungkin campur tangan dari aturan buatan yang menentukan apa yang harus terdiri dari sebuah karya. Samuel Taylor Coleridge dan yang lainnya percaya bahwa ada hukum alam yang membuat imajinasi setidaknya seorang seniman kreatif yang baik secara tidak sadar akan mengikuti inspirasi artistik jika dibiarkan begitu saja. Selain aturan, pengaruh model dari karya lain dianggap menghambat imajinasi pencipta itu sendiri. Sehingga originalitas sangat penting. Konsep jenius atau seniman yang mampu menghasilkan karya originalnya sendiri melalui proses penciptaan dari ketiadaan adalah kunci romantisisme. Dan menjadi turunan adalah dosa terburuk. Ide ini sering disebut originalitas romantis. Penerjemah dan tokoh romantis August Wilhelm berpendapat dalam Lectures on Dramatic Arts dan Letters-nya bahwa kekuatan paling fenomenal dari sifat manusia adalah kemampuan untuk membelah dan menyimpang ke arah yang berlawanan. Tidak esensial bagi romantisme, tetapi begitu meluas hingga menjadi normatif adalah keyakinan dan minat yang kuat akan pentingnya alam. Ini terutama dalam efek alam pada seniman ketika dia dikelilingi olehnya. Lebih disukai sendirian, berbeda dengan seni pencorahan yang biasanya sangat sosial. Kaum romantis tidak mempercayai dunia manusia dan cenderung percaya bahwa hubungan dekat dengan alam itu sehat secara mental dan moral. Seni romantis ditunjukkan kepada penontonnya dengan apa yang dimaksud untuk dirasakan sebagai suara pribadi sang seniman. Jadi, dalam suatu sastra, banyak puisi romantis mengundang pembaca untuk mengidentifikasi protagonis dengan penyair itu sendiri. Romantisisme ditandai dengan penekanannya pada emosi dan individualisme serta pemuliaan semua masa lalu dan alam. Lebih memilih abad pertengahan daripada klasik. Itu sebagian merupakan reaksi terhadap revolusi industri yang mana norma-norma sosial dan politik aristokrat zaman pencerahan dan rasionalisasi ilmiah tentang alam semua komponen modernitas.
itu diwujudkan paling kuat dalam seni visual, musik, dan sastra, tetapi memiliki dampak besar pada historiografi, pendidikan, ilmu sosial, dan ilmu alam. Ini memiliki efek yang signifikan dan kompleks pada sisi politik, dengan pemikiran romantis mempengaruhi liberalisme, radikalisme, konservatisme. Selanjutnya yaitu model pemikiran filsafat romantisisme. Romantisisme muncul sebagai pendekatan ilmu pengetahuan dalam melihat sumber kehidupan. Masa romantisisme melewati beberapa fase setelah rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Yang pertama yaitu penekanan pada imajinasi. Imajinasi ini yang mampu membuat seseorang berpikir untuk memahami suatu realitas. Realitas yang diciptakan akan dibuktikan berdasarkan perspektif dan imajinasi. Yang kedua yaitu penekanan pada alam. Orang romantik, alam sebagai satu kesatuan organik yang utuh, sedangkan orang klasik menganggap antara alam dan kehidupan memiliki kaitan yang harus dipahami. Yang ketiga yaitu memiliki penekanan pada emosi yang lebih daripada akal. Emosi adalah sebuah rasa pada unsur intrinsik dari tubuh kita. Rasa itu lebih penting daripada penalaran logis karena romantisisme adalah pemikiran filsafat yang lebih mengedepankan perasaan daripada pemikiran. Beda dengan rasio yang mana lebih mengedepankan pemikiran yang logis dan masuk akal. Romantisisme yang paling kuat dilihat pada bagaimana memahami dunia, lebih menekankan pada emosi dalam memahami realitas di sekitar.